Film dibuka dengan kelanjutan film sebelumnya. Seorang presenter yang sedang menyampaikan informasi berita di televisi bahwa jika ada yang mengalami demam, batuk, atau sakit tenggorokan diharuskan tetap berada di rumah. Karena ada kemungkinan 95% itu terkena virus kera. CDC memperkirakan jumlah korban tewas mulai dari 5 juta sampai 150 juta jiwa. Semua yang terpapar virus kera akan dikarantina. Peraturan itu berlaku di seluruh dunia. Dunia semakin tidak kondusif. Banyak kekacauan, kerusakan, kekerasan di mana-mana. Peradaban manusia pun mengalami kehancuran total akibat virus ini. Manusia yang kebal terhadap virus ini pun belum tentu selamat, karena mereka mungkin akan terbunuh akibat kerusuhan yang terjadi. Dan umat manusia perlahan-lahan pun punah dari muka bumi. Approximately 1 in 500. Violence erupted in the city center tonight. Generator lost its power. don't know where the government is. Of anything resembling who aren't killed by the virus will probably die in the fighting pretty soon. There won't be anyone left. 10 tahun kemudian, di dalam hutan, Caesar dan para kera lainnya sedang memantau sesuatu. Kemudian roket datang memberitahu kalau mereka sudah dekat, dan Caesar langsung memberi perintah kepada Koba dan kera lainnya untuk bergerak maju. Di sini Caesar membawa anaknya yang bernama Blue Eyes. Ternyata Caesar bersama kaum kera lainnya sedang berburu rusa. Dari depan, Koba dan kera lain mencegat rusa yang kabur berlarian, dan roket melemparkan tali yang membuat rusa itu terjatuh. Bersamaan dengan itu, Caesar bersama anaknya melihat bekas cakaran yang ada di pohon. Tiba-tiba datang seekor beruang muncul menyerang Blue. Caesar datang untuk menyelamatkan Blue. Merasa beruang itu sangat kuat, Caesar memanggil kera lainnya untuk datang membantu mereka. Dari belakang, Koba melompat menancapkan tombak di kepala beruang itu hingga tewas. Dengan kejadian ini, Caesar menasihati Blue, berpikirlah sebelum bertindak, karena usianya masih seumur jagung. Blue merasa kesal dan kemudian pergi. Caesar dan para kera pun membawa hewan buruan kembali ke pemukiman. Ternyata saat ini Caesar memimpin koloni kera-kera yang cerdas dan membuat pemukiman di pinggir tebing di tengah hutan. Setelah sampai di pemukiman, melihat Blue yang masih cemberut, Koba menghampiri Blue dan menasihatinya. Jangan bersedih karena luka itu bisa membuatnya menjadi kuat. Caesar kemudian dipanggil oleh seekor kera untuk memeriksa keadaan istrinya, Cornelia. Ternyata Cornelia baru saja melahirkan seekor kera jantan. Blue yang melihatnya di belakang, Caesar menyuruh Blue mendekat untuk menemui adik barunya itu. Setelah itu, di luar, Maurice mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua Caesar. Tak disangka mereka rasanya sudah begitu lama tinggal di pemukiman ini. Maurice bertanya, "Kau masih memikirkan mereka, para manusia, terutama Will, manusia yang mengasuh Caesar dahulu?" Kemudian Caesar menjawab, "Kadang-kadang masih memikirkannya, tapi di sisi lain, Caesar juga tidak menyukai sifat manusia yang bisa saling membunuh satu sama lain." Di sini kera memang sering berkelahi, tapi Caesar melarang sesama kera untuk saling membunuh satu sama lain karena mereka semua satu keluarga. Maurice lalu berkata kalau sudah 2 tahun terakhir ini, dia tidak melihat tanda-tanda dari manusia. Menurutnya ada kemungkinan manusia sudah punah. Pada suatu hari, Blue dan sahabatnya Ash selesai memancing ikan di sungai, dan di perjalanan pulang, tak sengaja mereka bertemu dengan seorang manusia yang bernama Carver. Carver yang melihat mereka kemudian panik dan ketakutan. Dia mengeluarkan pistol dan tidak sengaja menembak Ash. Dari jauh, Caesar mendengar suara tembakan itu. Sementara itu, Carver berteriak meminta tolong. Rekan Carver yang bernama Malcolm, Ellie, dan yang lainnya kemudian datang menghampiri Carver. Tiba-tiba, Caesar dan para kera datang mengepung mereka. Malcolm dan yang lain pun panik. Mereka mengacungkan senjata ke arah para kera. Seekor kera yang bernama Rocket, yang merupakan ayah Ash yang tertembak, lalu maju dengan membawa tombak. Malcolm pun semakin panik. Caesar lalu memerintahkan para kera untuk menahan diri. Rocket pun tidak terima karena putranya telah tertembak. Namun Caesar masih tetap menyuruh Rocket untuk tenang. Malcolm pun merasakan ada yang aneh pada kera-kera ini. Malcolm lalu berkata kalau mereka tidak berniat buruk. Malcolm pun menyuruh teman-temannya untuk menurunkan senjata. Secara mengejutkan, Caesar berteriak menyuruh Malcolm dan yang lain untuk pergi. Malcolm dan yang lain pun panik ketakutan karena ternyata para kera itu bisa berbicara.
Saat akan pergi, anak Malcolm yaitu Alex tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Alex tidak sempat mengambil tasnya kembali. Caesar pun menyuruh Koba untuk mengikuti mereka, para manusia itu. Setelah kembali dari hutan, Malcolm bertemu dengan seseorang yang bernama Dreyfus di pos karantina. Dreyfus adalah pemimpin komunitas manusia yang berhasil selamat dari virus. Mereka yang selamat ini adalah orang-orang yang kebal terhadap virus flu kera. Ternyata tujuan Malcolm dan yang lain masuk ke dalam hutan adalah untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik di bendungan untuk mengalirkan daya listrik ke kota. Carver lalu menceritakan pertemuan mereka dengan kera yang bisa berbicara. Tentu saja Dreyfus tidak mempercayai hal ini. Malcolm pun membenarkan perkataan Carver barusan. Mereka semua menjadi saksinya. Dreyfus lalu menyuruh mereka untuk merahasiakan hal ini. Dreyfus tidak ingin dengan kejadian ini akan menyebabkan kepanikan. Not a word of this back at the colony, you understand me? Not a word until we can figure out. Di dalam hutan, setelah selesai memata-matai manusia, Koba meminta Caesar memimpin untuk menyerang manusia lebih dahulu sebelum manusia menyerang mereka. Namun Maurice menolaknya karena mereka tidak tahu seberapa banyak jumlah mereka, seberapa banyak senjata yang mereka miliki, dan mereka juga tidak tahu kenapa tujuan para manusia itu masuk ke dalam hutan. Koba pun mencoba memanas-manasi Rocket untuk balas dendam karena manusia telah menembak putranya. Namun, Rocket mengatakan kalau dia hanya mengikuti perintah Caesar. Kera lain pun berkata kalau mereka hampir membunuh Ash, dan terjadilah perdebatan di antara para kera ini. Caesar pun berkata, jika mereka berperang melawan manusia, resikonya terlalu berat. Mereka bisa kehilangan segala yang mereka bangun, rumah, keluarga, dan masa depan mereka di sini. Karena masih ragu-ragu untuk menyerang atau tidak, Caesar akan memutuskannya besok pagi. Setelah itu di luar, Koba pun berkata kalau dia akan mengikuti semua perintah Caesar. Namun menurutnya para kera harus menunjukkan kekuatan mereka kepada manusia. Caesar pun setuju mengenai hal itu. Keesokan harinya, Caesar memimpin para kera bergerak menuju kota. Di dalam pemukiman manusia, semua orang pun panik melihat kedatangan pasukan kera itu. Negosiasi pun dimulai. Pintu gerbang pemukiman lalu dibuka. Malcolm pun berjalan maju menghampiri Caesar. Caesar lalu berkata kalau kaum kera tidak menginginkan peperangan, tetapi mereka akan melawan jika terpaksa. Para kera kemudian mengembalikan tas milik Arex. Caesar pun meminta para manusia untuk tidak lagi masuk ke dalam hutan. Caesar dan pasukannya kemudian pergi. Do not come back. Setelah kejadian itu di dalam pemukiman manusia, semua orang menjadi panik. Dreyfus pun mencoba menenangkan situasi. Jika para kera datang lagi untuk menyerang, mereka masih memiliki senjata peninggalan militer zaman dulu yang masih banyak. Namun, ada masalah yang lebih penting. Mereka kehabisan daya. Dreyfus akan fokus terlebih dahulu bagaimana caranya untuk menyalakan pembangkit listrik yang ada di bendungan di dalam hutan, karena mereka sudah mulai kehabisan bahan bakar. Pembangkit listrik di bendungan itu adalah satu-satunya harapan mereka, karena dengan daya listrik itu, mereka akan bisa berkomunikasi dengan manusia lain yang masih hidup di luar sana. Dreyfus berkata kalau dia akan memimpin pasukan untuk menyerang para kera, agar manusia bisa menguasai bendungan. So that we can start to rebuild! Setelah pidato selesai, Malcolm menemui Dreyfus. Malcolm tidak setuju rencana penyerangan yang akan dilakukan Dreyfus. Dreyfus berkata kalau mereka harus melawan para kaum kera, karena 2 minggu lagi mereka kehabisan bahan bakar dan paling lama 3 minggu. Malcolm lalu meminta Dreyfus memberinya waktu 3 hari. Malcolm akan pergi ke hutan dan mencoba bernegosiasi dengan kaum kera. Jika usahanya ini gagal, barulah mereka akan menggunakan dengan cara kekerasan. Dreyfus pun menyetujuinya. Namun di saat negosiasi sedang berjalan, dia akan mempersiapkan senjata yang ada di gudang senjata. Jika Malcolm tidak kembali dalam 3 hari, Dreyfus akan memimpin penyerangan ke dalam hutan untuk membantai kaum kera. You're not back in 3 days. We're going up there, and we're gonna kill every last one. Di rumah, Malcolm pun memberitahu kekasihnya Ellie kalau mereka akan kembali ke dalam hutan. Dalam misi ini, Malcolm terpaksa mengajak Carver lagi, karena Carver dulu pernah bekerja di Departemen Pengairan. Hanya dia yang tahu cara kerja bendungan itu. Ellie yang masih khawatir bertanya bagaimana jika para kera kembali menghadang mereka. Malcolm pun menjawab kalau dia akan mencoba bernegosiasi dengan kaum kera, mengatakan apa keadaan sebenarnya yang telah terjadi. Malcolm harus melakukan ini karena dia tidak ingin terjadi peperangan. Ellie pun memaksa ikut karena Ellie adalah seorang dokter. Dia akan bisa membantu jika di antara mereka ada yang terluka.
Alex ternyata juga ingin ikut karena dia merasa aman bersama ayahnya. I'm coming too. I'm safer with you than I am down here. I'm coming. Singkat cerita, Malcolm dan timnya pun akhirnya sampai di dalam hutan. Di dalam mobil, Malcolm berkata kalau berniat pergi ke pemukiman keras sendirian. Jika dalam 2 jam dia tidak kembali, maka yang lainnya harus segera kembali ke kota. If I'm not back in 2 hours, you get everyone back to the city. Malcolm pun langsung menyusuri hutan hingga akhirnya sampai di pemukiman para kera. Beberapa kera lalu muncul menangkap Malcolm. Malcolm dibawa ke dalam pemukiman. Malcolm mengangkat kedua tangannya sebagai tanda kalau dia tidak berbahaya. Caesar kemudian datang. Caesar yang marah berniat membunuh Malcolm, namun Malcolm memohon agar Caesar mendengarkan penjelasannya terlebih dulu. Malcolm pun meminta Caesar untuk mengikutinya ke bendungan. Caesar pasti akan paham jika dia sudah melihat bendungan itu. Koba yang tidak peduli sudah siap dengan tombaknya. Secara mengejutkan, Caesar menyetujui permintaan Malcolm. Mereka pun pergi menuju bendungan. Malcolm menjelaskan kalau manusia yang ada di kota kehabisan energi untuk menyalakan listrik. Satu-satunya harapan manusia adalah pembangkit listrik yang ada di bendungan itu. Malcolm meminta izin kepada Caesar untuk membawa rekan-rekannya memperbaiki bendungan itu. Malcolm bersumpah kalau dia dan teman-temannya bukanlah ancaman. Malcolm lalu menemui rekan-rekannya yang ada di dalam mobil dan diikuti oleh Caesar dan para kera lainnya. Malcolm memberitahu mereka kalau para kera mengizinkan mereka memperbaiki bendungan dengan syarat mereka harus menyerahkan semua senjata yang mereka bawa. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menyerahkan semua senjata yang mereka bawa. We need to give them our guns. Senjata-senjata itu dihancurkan oleh roket. Melihat hal ini, Koba tidak setuju dengan keputusan Caesar. Menurutnya, jika manusia mendapatkan energi listrik, mereka akan jadi lebih berbahaya. Caesar pun menjawab kalau dia melihat para manusia ini terlihat putus asa. Jika para kera mengusir Malcolm, Caesar yakin pasukan manusia pasti akan datang untuk berperang melawan para kera. Namun Koba masih tidak terima. Koba sangat membenci manusia. Koba menunjukkan bekas luka di tubuhnya akibat dijadikan kera percobaan oleh manusia. Melihat Koba yang membangkang, Caesar pun marah, dan Koba pun lalu meminta maaf. Malam harinya, di perkemahan, Carver yakin kalau para kera cepat atau lambat pasti akan membantai mereka semua. Carver sangat membenci para kera karena wabah virus flu kera membunuh setengah dari populasi manusia di bumi yang membuat mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Namun, Ellie tidak sependapat. Menurut Ellie, virus kera bukanlah kesalahan para kera. Virus itu ada karena diciptakan oleh ilmuwan di dalam laboratorium. Namun, Carver tidak mempedulikannya. Dia masih saja mengoceh mengatakan kalau membenci dan menyalahkan para kera. Carver, you better shut up before I kick your ass. Keesokan harinya, Caesar dan kera lainnya mengantar Malcolm dan timnya pergi ke bendungan. Namun kali ini, Koba tidak ikut dengan rombongan para kera itu. Ternyata diam-diam Koba dan 2 kera lainnya pergi ke kota untuk memeriksa sesuatu. Dari jauh, Koba melihat Dreyfus dan pasukannya sedang mengecek senjata yang mereka punya. Koba lalu masuk ke dalam gudang senjata. Dia melihat banyak senjata yang sudah disiapkan di sana. Seorang manusia lalu melihat Koba. Di saat orang itu akan menembak Koba, Koba lalu berakting berlagak seperti kera biasa yang tersesat dari kawanan kera lainnya. Merasa tidak ada tanda ancaman, manusia itu pun tidak jadi menembaknya. Dia hanya menyuruh Koba untuk pergi. Koba dan 2 rekannya lalu kembali ke dalam hutan. You lost? Get out of here, stupid monkey! Oh, you heard it, go! Di dalam bendungan, Malcolm dan Carver berniat meledakkan saluran air yang tersumbat. Setelah diledakkan, ternyata ledakan itu menimbulkan reruntuhan yang menutup jalan masuk. Carver pun terjebak di dalam reruntuhan itu. Caesar dan kera lainnya lalu datang menolong Carver. Setelah berhasil diselamatkan, Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar yang telah menolongnya. That's not broken. Thank you. You saved our lives. Tiba-tiba, anak Caesar yang paling kecil menghampiri Ellie yang sedang mengobati Carver. Bayi kera itu lalu mendekati kotak P3K milik Carver. Carver pun panik dan mengusirnya. Blue langsung maju untuk melindungi adiknya itu.
Carver lalu mengambil senjata yang disembunyikan di dalam kotak P3K itu. Melihat Carver menodongkan senjatanya itu kepada Blue, Caesar seketika langsung merebut senjata itu. Melihat hal ini, Malcolm memohon agar Caesar tidak membunuh Carver. Caesar pun sangat marah karena masih ada senjata api di sini. Caesar langsung membuang senjata itu ke sungai. Malcolm mencoba menjelaskan kalau dia juga tidak tahu kalau Carver masih memiliki senjata. Caesar tidak peduli. Dia mengusir Malcolm dan timnya untuk pergi. I didn't know. Human, leave now! Saat Caesar kembali ke pemukiman para kera, dia melihat istrinya Cornelia terbaring tak berdaya. Keadaan Cornelia memburuk sejak dia melahirkan. Di luar, Malcolm memutuskan untuk menemui Caesar sekali lagi. Dia ingin Caesar memberinya kesempatan. Ellie pun ikut dengannya. Sesampainya di pemukiman para kera, Malcolm meminta Caesar memberinya kesempatan sekali lagi. Tapi Caesar sudah tidak percaya lagi sama Malcolm. Ellie lalu melihat keadaan Cornelia yang sedang sakit. Ellie pun menawarkan diri untuk mengobati Cornelia, karena dia adalah seorang dokter. Namun Caesar hanya diam saja. Malcolm pun mencoba menjelaskan kalau tidak semua manusia itu seperti Carver. Akhirnya Caesar yang luluh membiarkan Ellie mengobati Cornelia. Caesar lalu berkata kalau dia memberikan waktu 1 hari lagi untuk Malcolm dan timnya. Malcolm pun meminta tambahan waktu karena 1 hari saja tidak akan cukup. Caesar dengan tegas menolaknya. Untuk mempercepat pekerjaan, Caesar akan mengerahkan para kera untuk membantu pekerjaan Malcolm. Mendengar hal ini, Blue tidak setuju dengan keputusan ayahnya yang akan membantu para manusia. Sekembalinya dari pemukiman para kera yang dikawal oleh Caesar dan yang lainnya, Malcolm langsung menyuruh rekannya untuk mengurung Carver di dalam mobil. Keesokan harinya, Koba datang ke bendungan untuk menemui Caesar. Koba lalu mendorong Alex yang menghalangi jalannya. Malcolm langsung maju melindungi anaknya itu. Koba lalu berteriak memanggil Caesar. Mendengar hal ini, Caesar pun muncul. Koba bertanya kenapa Caesar membantu para manusia ini, padahal manusia ini telah menyerang anak Caesar. Menurut Koba, Caesar membiarkan kaum kera dalam bahaya. Koba menganggap Caesar lebih mencintai manusia daripada kaum kera dan anaknya sendiri. Mendengar hal ini, Caesar pun emosi dan langsung menyerang Koba. Caesar yang lebih kuat dengan mudah mengalahkan Koba. Caesar kemudian melepaskan Koba. Caesar berkata kalau kera tidak membunuh kera lainnya. Koba yang telah kalah pun meminta maaf. Forgive me. Di sini, Blue semakin kecewa dengan ayahnya yang bertengkar dengan Koba karena membela manusia. Di saat acara makan bersama, diam-diam Koba pun menyuruh temannya untuk tidak memberitahu Caesar mengenai gudang senjata milik manusia. Malam harinya, Koba lalu menghampiri Blue. Koba mengatakan kalau Caesar sekarang sudah tidak mempercayainya. Koba menyuruh Blue untuk melindungi Caesar karena selama masih ada manusia di dekat mereka, itu artinya mereka masih berada dalam bahaya. Keesokan harinya, diam-diam Koba pun kembali ke gudang senjata. 2 manusia yang ada di sana menganggap Koba tidak berbahaya, mengajaknya minum air setan. Dan ternyata mereka salah. Koba mengambil senjata dan membunuh mereka berdua. Koba pun kembali ke dalam hutan dengan membawa senjata. Hey, okay, all right. Malam harinya, Malcolm dan timnya pun berhasil mengaktifkan kembali pembangkit listrik. Lampu di pom bensin yang ada di dalam hutan terlihat menyala setelah listrik itu mengalir. Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar yang telah membantunya. It worked. Di tempat lain, Carver yang menunggu di mobil diserang oleh Koba hingga tewas. You son of a bitch! Di sisi lain, Caesar mengajak Malcolm dan timnya ke pemukiman para kera. Dari jauh, Malcolm dan yang lain melihat kota yang bercahaya. Itu artinya, usaha Malcolm dan timnya telah berhasil.
Caesar lalu menghampiri Cornelia yang kini sudah sehat kembali. Namun secara diam-diam, Koba menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah para kera. Koba lalu melihat Caesar yang ada di atas. Koba mengacungkan senjata api, membidik ke arah Caesar dan kemudian menembaknya. Dan seketika, Caesar pun terjatuh. Blue yang panik melihat ada sepucuk senjata api tergeletak di bawah. Para kera pun marah melihat pemimpin mereka ditembak. Dari belakang, api mulai membesar. Blue lalu mengambil senjata yang telah digunakan untuk menembak ayahnya. Para kera pun emosi. Mereka mengira kalau manusialah yang telah menembak Caesar. Melihat ada yang tidak beres, Maurice menyuruh Malcolm dan timnya untuk kabur. Koba kemudian datang. Koba memberitahu kepada para kaum kera kalau manusialah yang membunuh Caesar dan membakar rumah-rumah mereka. Koba menyuruh beberapa kera untuk mengejar Malcolm dan timnya. Koba juga memerintahkan semua kera untuk melawan kaum manusia demi Caesar. Lalu Koba juga memerintahkan kera-kera betina dan anak-anak untuk bersembunyi di dalam hutan. Di luar, dengan susah payah, Malcolm, Ellie, dan Alex berhasil menyelamatkan diri. Di pusat kota, para kaum manusia sedang berpesta merayakan pembangkit listrik yang sudah menyala. Di tempat lain, para kera yang dipimpin oleh Koba menjarah gudang senjata. Dreyfus yang mendengar hal ini langsung menyalakan alarm tanda bahaya. Dreyfus memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Dreyfus yakin kaum kera itu akan datang untuk menyerang. Rombongan kaum kera itu terlihat di jalanan menuju pemukiman manusia. Peperangan pun terjadi. Korban-korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Blue ketakutan melihat para kera tewas satu persatu. Dreyfus menembakkan basoka, meledakkan drum bahan bakar. Sebuah tank lalu datang menembaki para kera. Koba pun maju menyerang tank itu. Setelah berhasil menguasai tank, Koba langsung menggunakan tank itu untuk menyerang balik. Para kera pun akhirnya berhasil menembus pintu gerbang pemukiman. Di hutan, Ellie tak sengaja melihat Caesar yang tergeletak. Mereka pikir Caesar sudah mati, namun ternyata Caesar masih bergerak. Mereka pun membawa Caesar ke dalam mobil. Malcolm mengira yang menembak Caesar adalah Carver, namun Caesar memberitahu kalau yang menembaknya adalah seekor kera yang berkhianat. Malcolm pun bergegas membawa Caesar untuk menyelamatkannya. And where did Carver get the gun? Why would he do this? He did. Get in the truck. Di kota, Koba menyuruh para kera untuk menangkap semua manusia. Koba lalu menyuruh Ash untuk membunuh manusia yang ada di depannya, namun Ash menolaknya. Karena menurut Ash, Caesar pasti tidak menginginkan hal semacam ini. Koba yang marah lalu menyeret Ash dan melemparkannya dari atas hingga tewas. Koba lalu berkata kalau Caesar telah mati. Sekarang dialah pemimpin kaum kera. Sekarang para kera harus mengikuti semua perintahnya. Follow Koba. No. Di jalanan pinggiran kota, Caesar menyuruh Malcolm untuk berhenti di sebuah rumah. Mereka pun bersembunyi di dalam rumah itu. Di sini, Alex menemukan sebuah foto manusia dengan kera. Itu adalah foto masa lalu Caesar. Ternyata itu adalah rumah Caesar dahulu saat dia dibesarkan oleh Will. Ellie lalu memberitahu Malcolm kalau dia membutuhkan perlengkapan operasi untuk menyelamatkan Caesar. Malcolm pun berencana pergi ke kota sendirian untuk mengambil peralatan itu. Mereka harus menyelamatkan Caesar bagaimanapun caranya, karena hanya Caesar lah yang bisa menghentikan perang ini. It's not safe. Sementara itu, di kota, Koba menahan para manusia yang berhasil ditangkap di dalam kendang. Koba memerintahkan para kera untuk menangkap manusia yang masih bersembunyi. Di sini belum melihat Maurice, Rocket, dan beberapa kera pengikut setia Caesar yang ditahan di dalam bis. Di tempat lain, Malcolm berhasil masuk ke dalam sebuah gedung. Malcolm langsung mengambil peralatan yang dibutuhkan Ellie. Saat akan pergi, Malcolm harus berlari ke sana kemari untuk menghindari kejaran para kera.
Namun pada akhirnya, Malcolm ditemukan oleh Blue. Awalnya Blue mengacungkan senjatanya, namun dia memutuskan untuk tidak menembak Malcolm. Menyadari kalau Blue adalah anak Caesar, Malcolm pun memberitahu kalau Caesar masih hidup. Malcolm pun kembali ke tempat persembunyian bersama Blue. Sesampainya di rumah Will, saat melihat ayahnya terluka, Blue pun marah. Dia mengira merekalah yang telah menembak ayahnya. Namun Caesar memberitahu Blue kalau bukan mereka yang menembaknya, melainkan Koba. Setelah semuanya siap, Ellie pun mulai mengoperasi Caesar. We need to do this now. How is he? Setelah operasi selesai, Blue meminta maaf kepada Caesar karena sudah menentangnya. Caesar tidak menyalahkan anaknya itu. Justru dia menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu mempercayai Koba. Caesar mengira kera lebih baik dari manusia. Namun ternyata salah. Sekarang Caesar melihatnya bahwa kera tidak ada bedanya dengan kaum manusia. Caesar pun bertanya, di mana keberadaan Koba saat ini? Blue memberitahu kalau Koba ada di Menara bersama para kera yang lain. Dan Koba mengurung Maurice, Rocket, dan kera lainnya yang membangkang dan membunuh Ash. Menurut Blue, jika para kera tahu kalau Caesar masih hidup, mereka pasti akan mengikuti Caesar. Namun Caesar tidak sependapat. Menurutnya, para kera hanya akan mematuhi kera yang kuat. Sayangnya saat ini Caesar sedang dalam keadaan lemah. Blue pun memiliki ide dan dia meminta izin untuk membantu ayahnya. Let me help you. Kemudian secara diam-diam, Blue membebaskan Maurice, Rocket, dan para kera yang setia pada Caesar. Blue membawa kera-kera itu menemui Caesar. Blue memberitahu ayahnya kalau para kera betina dan kera anak-anak juga sedang berada di perjalanan menuju ke kota. Mereka harus bergegas menghentikan Koba. Mendengar hal ini, Caesar berniat pergi ke kota untuk menghadapi Koba dan menghentikan semua ini. Malcolm pun memiliki ide untuk membawa mereka masuk ke dalam kota melalui jalur stasiun bawah tanah. They need to get to the tower without being seen. I'm going to take them through the subway. Let's go. No. Di saat Malcolm dan para kera sedang berjalan di dalam stasiun bawah tanah, ada seseorang yang menembaki mereka. Malcolm pun menyuruh Caesar dan kera lainnya untuk naik lewat tangga yang akan berujung tepat di bawah jalan. Setelah para kera naik, Malcolm mendekati sumber tembakan. Ternyata yang menembak barusan adalah Dreyfus dan dua anak buahnya. Di bawah sini, Dreyfus memberitahu Malcolm kalau dia sudah memasang beberapa peledak C4 seberat 2 kg di bawah menara. Mereka akan menghancurkan seluruh menara dan sekaligus membunuh para kera yang ada di sana. Namun tiba-tiba Malcolm mengambil senjata dan mengarahkannya ke arah Dreyfus. Malcolm melarang Dreyfus meledakkan menara karena Caesar sudah berada menuju di atas menara. Mereka harus memberi kesempatan kepada Caesar waktu untuk menyelesaikan dengan para kera pengkhianat. We need to give him some time. He's up there right now. Sementara itu, Caesar dan pengikutnya sudah sampai di atas menara. Menyadari kedatangan Caesar, Koba berkata kalau saat ini dialah pemimpin para kera. Koba telah berhasil memimpin kaum kera memenangkan peperangan. Koba berkata Caesar adalah kera yang lemah. Caesar kemudian menjawab kalau Koba jauh lebih lemah darinya karena Koba membutuhkan senjata untuk melawannya. Koba yang emosi langsung membuang senjatanya dan mulailah mereka baku hantam dengan tangan kosong. Mereka berdua pun terjatuh. Koba lalu mengambil besi dan menyerang Caesar. Pertarungan antara Koba dan Caesar berlangsung sangat sengit. Caesar mengambil papan besi sebagai tameng, sementara Koba terus-terusan memukulinya. Caesar pun bertanya, kenapa Koba mengkhianatinya? Padahal Caesar sudah menganggap Koba seperti saudaranya sendiri. Koba pun menjawab, kalau Caesar bersaudara dengan manusia, sedangkan Koba berperang untuk kaum kera, membebaskan kaum kera. Namun menurut Caesar, Koba berperang untuk dirinya sendiri. Caesar pun memukul perut Koba. Caesar dan Koba lalu kembali terjatuh. Beruntung mereka berdua berhasil bergelantungan. Sementara itu, di bawah, Dreyfus berkata kalau sebelumnya dia telah berhasil menghubungi markas militer yang masih aktif, dan mereka sedang dalam perjalanan kemari. Dreyfus pun berhasil mengambil remote control bom. Dreyfus langsung menekan tombol itu dan seketika terjadi ledakan dahsyat. Beruntung Malcolm berhasil menyelamatkan diri. Ledakan itu membuat menara berguncang hebat. Para kera pun berjatuhan. Caesar berusaha menolong kera-kera yang tertimpa reruntuhan, sementara Koba justru tidak peduli. Koba mengambil senjata dan menembaki Caesar. Blue melempar besi untuk mengalihkan perhatian Koba.
Di saat Koba sibuk mengincar Blue, Caesar langsung menerjang Koba. Caesar berhasil selamat namun Koba bergelantungan di tepi menara. Caesar pun menghampirinya. Koba yang panik mengingatkan Caesar kalau kera tidak membunuh kera. Caesar lalu melihat para kera lain yang terluka akibat tembakan Koba. Caesar lalu berkata kalau Koba bukanlah kera. Caesar melempar Koba hingga terjatuh dari ketinggian menara. Kini para kera pun kembali tunduk pada Caesar. Beberapa saat kemudian, Caesar melarang para kera jangan menghakimi Malcolm. Malcolm menyuruh Caesar dan semua kaum kera untuk pergi, karena sebentar lagi para tentara militer dari utara akan datang. Jika Caesar dan kaum kera tidak juga pergi, maka akan kembali terjadi pertempuran hebat. Secara mengejutkan, Caesar menolak untuk pergi. Caesar berkata kalau perang sudah terlanjur dimulai, dan kaum kera lah yang memulainya. Dan kaum manusia pasti tidak akan memaafkan begitu saja atas tindakan kaum kera. Tapi justru Caesar menyuruh Malcolm untuk pergi sebelum perang dimulai. Mau tidak mau, Caesar dan para kera lainnya harus menghadapi perang ini hingga akhir. Kemudian rombongan kera betina dan kera anak-anak pun datang. Caesar langsung memeluk istri dan anaknya itu. Caesar kemudian memerintahkan para kera untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berperang melawan pasukan militer manusia. Dan berakhirlah alur cerita film Dawn of the Planet of the Apes ini, Lord Dulur. Sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. See you!